Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Baik anak-anak Ibu, kita bertemu lagi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, Ibu kasih ada 6. Anak-anak Ibu bisa melihatnya. Oke, di sini anak-anak Ibu, kita masih membahas tentang Microsoft Word, yaitu yang merupakan salah satu perangkat lunak pengelola kata atau dokumen yang berisi teks maupun gambar. Nah, ini menu-menunya ya anak-anak Ibu, ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailings, ada review, view. Nah, kita akan membahas lanjutan menu yang kemarin yaitu mailing, yaitu yang berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan proses pencetakan di atas amplop dan surat menyurat. Ini terdiri dari 5 grup, yaitu ada grup create yang berisi labels dan envelopes. Nah, envelopes digunakan untuk mencetak langsung di atas amplop. Label digunakan untuk membuat label surat secara otomatis. Itulah isi dari grup create. Berikutnya ada grup start, mail, merge. Ini terdiri dari start, mail, merge. Digunakan untuk membuat surat massal atau mail merge secara keseluruhan. Select recipients. Digunakan untuk menentukan data-data penerima surat. Dan edit recipient list digunakan untuk menyunting data penerima surat. Itulah isi dari start, grup start, mail, merge. Masuk kita ke grup write and insert fields. Ini terdiri dari highlight merge fields yang digunakan untuk menandai bagian field atau ruas pada surat. Ada address block digunakan untuk menyisipkan field atau ruas data alamat penerima surat. Ada greeting line digunakan untuk menyisipkan kata atau sapaan di awal surat. Ada insert merge field digunakan untuk menyisipkan field-field tertentu di dalam surat. Ada rules digunakan untuk mengaktifkan fasilitas kemampuan mengambil keputusan pada pembuatan surat massal. Ada lagi di sini isi dari grup write and insert field, yaitu match fields. Digunakan untuk mencocokkan field pada dokumen dengan data penerima surat. Ada update labels, digunakan untuk mencantumkan semua data penerima surat pada setiap label yang dibuat. Itulah isi dari grup write and insert fields. Masuk kita ke grup preview result. Ini terdiri dari ada preview result, digunakan untuk menampilkan surat dalam tampilan aktual. Ada record navigation, digunakan untuk menampilkan urutan data penerima surat pada tampilan aktual. Ada find recipient, digunakan mencari data penerima surat. Ada juga isi dari preview result ini, auto check for errors. Digunakan untuk memeriksa kesalahan pada proses pembuatan surat massal. Nah, itulah isi dari preview result, ya nak. Ini ada grup, ada ini finish merge, digunakan sebagai langkah terakhir proses pembuatan surat massal. Ini grup finish, isi dari grup finish. Oke, itu isi dari mailing. Sekarang kita masuk ke review. Berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan proses penelahan, pengkajian atau revisi dokumen. Ini terdiri dari 6 grup. Oke, kita bahas satu-satu grupnya. Ada grup proofing. Grup proofing ini terdiri dari spelling and grammar.
digunakan untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa. Research digunakan untuk membuka TextPen Research. Ada lagi ikon Thesaurus digunakan untuk mencari padanan kata terpilih. Ada ikon Translate digunakan untuk mencari terjemah kata terpilih dalam bahasa lain. Ada Translation Screen Tip. Ini digunakan untuk menampilkan kotak terjemahan suatu kata jika penunjuk tikus didekatkan di atasnya. Berikutnya ada di sini ikon Cell Language, digunakan untuk menentukan bahasa yang digunakan pada dokumen. Berikutnya ada di sini ikon Word Count, digunakan untuk menghitung jumlah kata, baris, paragraf, dan unsur lainnya pada dokumen aktif. Nah, itulah isi dari group proofing. Masuk kita ke group comments. Ini terdiri dari new comment, digunakan untuk memberikan komentar koreksi dokumen. Berikutnya ada delete, ini digunakan untuk menghapus komentar. Ada previews, digunakan untuk menuju komentar sebelumnya. Dan ada icon next, digunakan untuk menuju komentar berikutnya. Inilah isi dari group comments. Nah, kita masuk ke grup berikutnya, yaitu group tracking. Group tracking ini, anak-anak ibu, terdiri dari icon track change, digunakan untuk menandai semua revisi yang dilakukan pada dokumen. Berikutnya ada balance, digunakan untuk mengatur bentuk penampilan komentar atau revisi. Berikutnya ada di sini icon display for review, digunakan untuk menampilkan, menyembunyikan. Berikutnya ada show markup, digunakan untuk menampilkan, menyembunyikan tanda revisi dalam dokumen. Berikutnya ada reviewing pen, digunakan untuk menampilkan, menyembunyikan teks pen untuk revisi dokumen. Nah, itu isi dari group tracking. Masuk kita ke group change. Terdiri dari beberapa ikon, yaitu ikon accept, digunakan untuk menerima satu revisi dan beralih ke revisi berikutnya. Ada ikon reject, digunakan untuk mengabaikan satu revisi dan beralih ke revisi berikutnya. Previews digunakan untuk beralih ke revisi sebelumnya. Icon next digunakan untuk beralih ke revisi berikutnya. Itu isi dari group change. Masuk kita ke group compare. Compare terdiri dari icon compare, digunakan untuk membandingkan, menggabung beberapa revisi dokumen. Search dokumen digunakan untuk menampilkan, menyembunyikan dokumen yang sedang dibandingkan. Itu isi dari group compare. Nah, ada grup satu lagi yaitu protect. Terdiri dari protect dokumen yang digunakan untuk mengatur hak akses terhadap dokumen. Itulah isi dari menu review. Kita masuk sekarang ke menu view, yaitu berisi ikon-ikon yang berhubungan dengan penataan tampilan lembar kerja dan jendela. Nah, ini ada dokumen, ada terdiri dari, ini grupnya dokumen views. Ada print layout, digunakan untuk menampilkan lembar kerja dalam tampilan tata letak sewaktu tercetak di kertas. Berikutnya ada full screen reading, digunakan untuk menampilkan lembar kerja menjadi satu layar penuh. Berikutnya ada web layout, digunakan untuk menampilkan lembar kerja web. Berikutnya ada icon outline, digunakan untuk mengatur penataan tampilan aktif menjadi satu jenis. Berikutnya ada icon draft,
digunakan untuk menampilkan lembaran kerja dalam tampilan normal. Itulah isi dari grup dokumen views. Masuk kita ke dalam grup show atau hide, yaitu pertama ruler, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan mistar. Ada grid lines, digunakan untuk garis kisi. Ada di sini message bar, digunakan sebagai papan pesan. Ada dokumen map, digunakan sebagai peta dokumen. Nah, ada grup zoom. Isinya ada zoom, digunakan untuk mengatur tingkat pembesaran tampilan lembar kerja melalui kotak dialog zoom. Ada 100% digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada tingkat pembesaran 100%. Ada di sini ikon one page, digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada tingkat pembesaran 42%. Two page, ikon two page, digunakan untuk menampilkan lembar kerja dalam tampilan pemenggalan halaman dan tingkat pembesaran 41%. Ada ikon page width, digunakan untuk menampilkan lembar kerja pada tingkat pembesaran 155%. Inilah isi dari grup Zoom. Berikutnya ada grup window, terdiri dari ikon-ikon new window, digunakan untuk membuat jendela baru untuk dokumen aktif. Ada ikon arrange all, digunakan untuk menata beberapa jendela dokumen yang aktif agar tampil di layar. Berikutnya ada split, digunakan untuk membagi jendela area kerja dokumen yang aktif menjadi dua bagian. Berikutnya di sini ada ikon view side by side, view side by side, digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang terbuka. Ada di sini juga ikon synchronous scrolling, digunakan untuk mengulang dua jendela dokumen secara bersamaan. Berikutnya ada ikon reset window position, digunakan untuk menata ulang dua jendela dokumen secara berdampingan. Nah, ada ikon switch window, yaitu digunakan untuk mengaktifkan jendela dokumen yang terbuka. Itulah isi dari grup window. Masuk kita ke grup macros. Macros digunakan untuk mengaktifkan fasilitas pembuatan makro. Itulah fungsi dari ikon macros yang ada di dalam grup macros. Nah, terima kasih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.